kita akan sedikit membahas tentang syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan ya. Nah, syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan itu ada dua jenisnya, yaitu syarat-syarat rusak yang membatalkan akad nikah dan syarat-syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang laki-laki menikahkan putrinya, saudarinya, ataupun lainnya yang mana dia menjadi walinya dengan syarat agar laki-laki lain menikahkannya dengan salah seorang putrinya, saudarinya, ataupun lainnya, merupakan pengertian dari A. Nikah syigor, B. Nikah al-muhallil, C. Nikah mut'ah, D. Nikah bid'ah, dan E. Nikah mustasik. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, nikah syigor. Nah, yang mana nikah syigor itu adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya, saudarinya, ataupun lainnya ya, yang mana dia menjadi walinya dengan syarat agar laki-laki lain menikahkannya dengan salah seorang putrinya, saudarinya, ataupun lainnya ya. Nah, nikah seperti ini rusak hukumnya ya dan haram, baik dengan cara menyebutkan mahar ketika akad dilangsungkan ataupun tidak menyebutkannya. Nah, dan jika pernikahan seperti ini telah terjadi, maka bagi setiap dari mereka itu harus memperbaharui akad nikahnya ya, tanpa meminta syarat kepada yang lain. Akad nikah sempurna dengan mahar yang baru ya, atau akad nikah baru seperti apa yang telah lalu. Begitu pula dengan pasangan kedua tanpa didahului oleh perceraian ya. Jadi diulang akadnya seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki melakukan akad terhadap seorang wanita hanya untuk 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan dan atau 1 tahun atau mungkin juga lebih maupun kurang dari itu. Dia membayar mahar kepada wanitanya dan jika waktu yang telah ditentukan habis dia akan meninggalkannya. Adalah atau dengan kata lain nikah kontrak ya, seperti itu. A. Nikah syigor, B. Nikah al-muhallil, C. Nikah mut'ah, D. Nikah bid'ah, dan E. Nikah mustasik. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya, nikah mut'ah. Dimana nikah mut'ah itu adalah seorang laki-laki melakukan akad terhadap seorang wanita hanya untuk waktu-waktu tertentu ya. Dan dia itu membayar mahar kepada wanitanya dan jika waktu yang telah ditentukannya habis, maka dia akan meninggalkannya ya. Pernikahan ini adalah rusak ya dan tidak boleh karena akan mendatangkan mudarat bagi pihak wanita ya. Dia itu hanya dijadikan seperti sebuah barang yang dipindah-pindah dari satu tangan kepada tangan lainnya. Nah, ini juga akan mendatangkan kerugian terhadap anak-anaknya karena mereka tidak akan mendapat rumah tetap yang akan tinggal dan terdidik padanya ya. Nah, tujuan pernikahan seperti ini hanyalah untuk menyalurkan syahwat, bukan mencari keturunan dan mendidik ya. Pernikahan ini pada permulaan Islam dihalalkan hanya untuk beberapa saat saja, kemudian diharamkan untuk selamanya. Nah, seperti dari Saburah al-Juhani radhiyallahu anhu ya, berkata yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku pernah memberi izin kepada kalian untuk bermut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa yang memiliki sesuatu pada mereka, hendaklah dia membiarkannya dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Seorang pria menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan syarat jika telah menjadi halal kembali dengan suami pertamanya, dia harus menceraikannya ataupun dia hanya berniat saja dalam hatinya atau ada kesepakatan di antara keduanya sebelum akad, yaitu A. Nikah syigor, B. Nikah al-muhallil, C. Nikah mut'ah, D. Nikah bid'ah, dan E. Nikah mustasik. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, nikah al-muhallil. Nah,
Nikah al-muhalil itu seorang pria menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya ya, dengan syarat jika telah menjadi halal kembali dengan suami pertamanya itu dia harus menceraikannya, ataupun dia hanya berniat saja dalam hatinya, atau ada kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelum akad ya. Nah, pernikahan jenis ini hukumnya itu rusak ya dan haram ya. Barang siapa melakukannya maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya itu Allah melaknat laki-laki yang menikah untuk menghalalkan orang lain dan laki-laki yang memintanya untuk melakukan hal tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Jika seseorang menikahi seorang wanita merdeka, tapi ternyata dia itu seorang budak, maka dia memiliki pilihan jika wanita tersebut termasuk yang halal untuk dinikahinya. Begitu pula jika seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki merdeka, tapi ternyata diketahui kalau dia itu seorang budak, maka wanita tersebut memiliki pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau berpisah, termasuk A. Syarat rusak yang membatalkan akad nikah, B. Syarat rusak yang membatalkan pernikahan, C. Syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah, D. Syarat rusak yang tidak membatalkan pernikahan, dan E. Hal yang mengharuskan seseorang untuk bercerai. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya. Syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah ya. Nah, tadi itu kan ada di awal ada hal-hal atau syarat yang rusak yang membatalkan akad nikah, dan ada juga yang tidak membatalkan akad nikah. Nah, hal seperti ini itu tidak membatalkan akad nikah tetapi akadnya rusak ya. Nah, berikut ini ada syarat-syarat yang rusak ya, yang tidak membatalkan akad nikah itu diantaranya jika seorang suami ketika dalam akad nikah meminta syarat yang berhubungan dengan peniadaan hak istri. Nah, seperti meminta syarat agar dia tidak harus membayar mahar, atau tidak harus memberi nafkah, atau membagi bagian lebih sedikit dari istrinya yang lain ya, atau lebih banyak. Nah, ataupun jika wanita mensyarati agar dia menceraikan istri tuanya, maka pernikahan tersebut tetap sah, namun apa yang disyaratkan itu rusak hukumnya ya. Nah, terus yang kedua itu ada jika suami mensyarati agar mempelai wanitanya seorang muslimah, tapi ternyata wanita ahli kitab, atau dia mensyarati seorang garis tapi ternyata janda, atau mensyarati tidak adanya aib yang tidak menyebabkan batalnya nikah seperti buta, bisu, dan semisalnya ya. Akan tetapi pada kenyataannya itu tidak seperti apa yang diinginkan ya, maka pernikahannya itu tetap sah, namun dia memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan pernikahannya tersebut ya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu yang tadi ya, jika seseorang menikahi seorang wanita merdeka tetapi ternyata dia itu seorang budak ya, maka dia memiliki pilihan jika wanita tersebut termasuk yang halal untuk dinikahinya, dan begitu pula sebaliknya ya. Maka wanita atau laki-laki tersebut memiliki pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau berpisah ya. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan syarat-syarat nikahnya rusak, akan tetapi tidak membatalkan akad nikahnya tersebut ya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Apabila ada seorang laki-laki non-muslim yang dengan tulus dan bersungguh-sungguh menikahi seorang wanita muslim, begitu pula sebaliknya, maka hukum pernikahan tersebut adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Haram, D. Mubah, dan E. Batal. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya, haram ya, tetap haram. Nah, haram hukumnya pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim ya, baik laki-laki tersebut termasuk ahli kitab ataupun selainnya. Nah, karena dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki-laki tersebut berdasarkan ketauhidannya, keimanan, serta kehormatannya. Jika pernikahan ini terjadi, maka sesungguhnya dia itu rusak ya, haram, dan harus langsung dipisahkan, karena tidak boleh bagi seorang kafir untuk memimpin muslim ataupun
muslimah, dan begitu pula sebaliknya ya. Seperti di dalam Al-Quran telah dicantumkan ya, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Ya, selain kita bahas tentang bab nikah, di video kali ini juga kita bahas seputaran tentang bab talak ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kamu saya cerai atau saya telah menceraikanmu. Talak seperti ini akan langsung jatuh ketika itu pula, karena dia tidak mengikat dengan apapun. Hal tersebut merupakan contoh dari A. Talak sigot, B. Talak sorih, C. Talak kinayah, D. Talak mudhof, dan E. Talak munajjaj. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang E ya, talak munajjaj ya. Nah, talak munajjaj itu adalah seperti perkataan terhadap istri ya, kamu saya cerai atau saya telah menceraikanmu. Nah, talak seperti ini akan langsung jatuh seketika itu pula ya, karena dia itu tidak mengikat dengan apapun, atau dengan kata lain talak secara langsung ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kamu saya cerai besok atau pada awal bulan. Talak seperti ini tidak akan jatuh kecuali setelah sampai pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut di atas termasuk dalam A. Talak sigot, B. Talak sorih, D. Talak kinayah, D. Talak mudhof, dan E. Talak munajjaj. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang D ya, talak mudhof. Nah, talak mudhof itu yang mana seperti perkataan terhadap seorang istri ya, kamu saya cerai besok atau pada awal bulan ya. Jadi ditentukan oleh waktu ya, seperti itu. Nah, talak seperti ini juga tidak akan jatuh ya kecuali setelah sampai pada waktu yang ditentukan atau waktu yang disebutkan tersebut. Nah, seperti itu, atau biasa disebut juga dengan talak disandarkan ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Seorang suami menceraikan istri yang telah disetubuhinya dengan suatu talak dalam keadaan suci bukan haid ya, yang tidak disetubuhi pada waktu suci tersebut merupakan pengertian dari A. Talak sigot, B. Talak sorih, C. Talak bid'ah, D. Talak sunnah, dan E. Talak munajjaj. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya, talak sunnah ya. Nah, di mana talak sunnah itu adalah seorang suami menceraikan istri yang telah disetubuhinya ya dengan satu talak dalam keadaan suci atau bukan haid, yang tidak disetubuhi pada waktu suci tersebut. Nah, suami tersebut berhak untuk rujuk kembali selama dia masih dalam iddahnya yang berjangka 3 quru atau 3 kali haid ya. Nah, apabila iddahnya terlalu, atau misalkan apabila iddahnya telah berlalu dan dia tidak merujuknya, berarti mereka telah resmi bercerai ya, seperti itu. Nah, wanita tersebut itu tidak halal baginya kecuali dengan akad dan mahar baru. Sedangkan jika dia merujuknya dalam waktu iddah, berarti dia masih tetap sebagai istrinya ya. Nah, apabila dia menjatuhkan talak 2, maka hukum yang ada sama seperti talak pertama yang tadi ya, yang mana kalau dia merujuknya dalam masa iddah, berarti wanita tersebut masih tetap sebagai istrinya ya. Sedangkan jika tidak merujuknya sampai iddahnya selesai, maka dia tidak lagi halal baginya kecuali dengan akad dan mahar yang baru ya. Kemudian jika dia menjatuhkan talak ketiga, maka dia menjadi bebas darinya ya. Wanita tersebut tidak halal baginya sampai dinikahi oleh laki-laki lain dengan nikah yang benar ya. Talak dengan sifat dan urutan seperti di atas itu dinamakan talak sunni dari segi jumlah dan sunni dari segi waktu ya.
Nah, di antara talak suni tersebut ada seorang suami menceraikan istrinya ya setelah ada kejelasan tentang kehamilannya. Nah, dengan hanya menjatuhkan satu talak seperti itu. Apabila istrinya termasuk yang tidak haid lagi seperti menopause, maka suami bisa menceraikannya kapan saja ya tanpa harus menunggu kelahiran bayi tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan satu talak. Dia memiliki hak untuk merujuknya jika mau, selama masih dalam iddahnya, merupakan pengertian dari A. Talak roji'i, B. Talak ba'in, C. Talak ba'in sugro, D. Talak ba'in kubro, dan E. Talak munajaz. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, talak roji'i. Nah, talak roji'i itu adalah seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhinya dalam satu talak ya. Dia itu memiliki hak untuk merujuknya jika dia mau. Nah, asal selama masih dalam masa idahnya ya. Apabila dia merujuknya kemudian menjatuhkan talak kedua, dia pun masih memiliki hak untuk merujuknya kembali selama masih dalam masa idah tersebut ya. Nah, dalam dua keadaan tersebut dia masih sebagai istrinya. Mereka berdua masih saling mewarisi dan wanita tersebut itu masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ya. Nah, sedangkan wajib bagi wanita yang dicerai dengan talak roji itu adalah dia yang mendapat talak 1 dan 2 ya setelah disetubuhi atau berkholwat. Nah, untuk tetap tinggal dan beridah di rumah suaminya ya, dengan harapan agar dia merujuknya kembali. Dianjurkan baginya untuk berdandan di hadapannya agar berkeinginan untuk merujuknya ya. Tidak dibolehkan bagi suami untuk mengeluarkannya dari rumah walaupun dia tidak merujuknya sampai idahnya selesai. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Talak yang menjadikan istri terpisah bersama suaminya secara menyeluruh disebut A. Talak roj'i, B. Talak ba'in, C. Talak ba'in sugro, D. Talak ba'in kubro, dan E. Talak munajaz. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang B ya, talak ba'in. Nah, talak ba'in itu adalah talak yang menjadikan istri terpisah bersama suaminya secara menyeluruh ya. Nah, untuk talak ba'in ini terbagi menjadi dua ya, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro ya. Nah, di mana talak ba'in sugro itu atau talak ba'in kecil jika talak masih kurang dari 3 ketika suami menceraikan istrinya satu talak ya seperti yang telah lalu, kemudian idahnya habis dan dia tidak merujuknya, keadaan ini disebut talak ba'in sugro ya. Suami tersebut masih memiliki hak yang sama dengan lelaki lainnya, yaitu menikahinya dengan akad dan mahar yang baru walaupun wanita tersebut tidak menikahi dengan laki-laki lain. Nah, seperti itu. Begitu pula ketika dia telah menjatuhkan talak kedua dan tidak dirujuknya ketika masih dalam idahnya ya, maka ia dapat menikahinya dengan akad dan mahar yang baru walaupun belum dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, sedangkan untuk talak ba'in kubro itu atau talak ba'in besar ya adalah talak yang telah lengkap menjadi 3 ya. Ketika seorang pria telah menjatuhkan talak ketiga, berpisahlah keduanya secara keseluruhan. Nah, wanita tersebut tidak halal baginya sehingga menikah lagi dengan laki-laki lain secara syar'i dan niat hidup bersama ya. Laki-laki kedua ini berkholwat serta menyetubuhinya setelah idahnya selesai. Dan jika dia menceraikannya lalu wanita tersebut selesai dari idahnya, barulah diperbolehkan bagi suami pertama untuk menikahinya lagi ya, kembali dengan akad dan mahar yang baru seperti lainnya. Nah, wanita yang mendapatkan talak 3 beridah di rumah keluarganya karena dia tidak halal lagi bagi suaminya ya, sebagaimana dia tidak berhak lagi atas nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Namun dia tetap tidak boleh keluar dari rumah keluarganya kecuali jika memiliki kepentingan ya. Sedangkan apabila seorang suami merasa ragu dalam mentalak atau ketika memberi syarat padanya, maka secara asal pernikahannya tetap berjalan sampai ada kepastian akan hal tersebut ya. Dan juga apabila suaminya itu berkata kepada istrinya, permasalahan ini terserah kamu,
Nah, perkataan seperti itu ketika itu permasalahan talak berada di tangan istri dan dia bisa menceraikan dirinya sampai 3 kali menurut sunnah ya, kecuali jika suaminya berniat hanya memberikan 1 talak saja. Nah, jadi seperti itu ya. Ya mungkin itu saja untuk video sederhana kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.